Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'd. Dr. Zaidul Akbar hafizallahu taala. Saya ini kalau sama beliau gak enak karena beliau kalau ngisi di Indonesia itu kan masya Allah ilmunya, tapi kalau sama saya gak ngasih ilmu, guyon doang kerjaannya Pak. Ini kopi dok, saya boleh minum ya? Karena kalau saya minum kopi bahagia dok kan? Wah bahagia kan sehat gitu ya? Iya, jadi kalau temu beliau itu guyon aja Ustaz ya. Jadi idenya itu jadi aneh-aneh gitu. Kayak tadi itu guyonannya itu, ternyata memang kita sudah menemukan sebuah perlawanan yang luar biasa dari segala macam kezaliman. Perlawanan yang ketika semua perlawanan sudah tidak lagi berarti, maka perlawanan paling berarti adalah tidur. Nah itu tadi. Nah itu kan kerjaannya begitu loh, kalau ketemu guyonnya begitu itu. Tapi yakinlah guyonnya kita itu masya Allah menghasilkan konsisten. Itu bukan guyon, itu betulan Pak. Itu betulan itu. Kita ini terlalu sering melek nampaknya. Jadi akhirnya kurang ampuh ini ya Saudara. Solusi-solusinya kurang ampuh. Kita melek juga nggak selesai masalah negeri ini. Udah antum tidur aja lah. Karena nampaknya jangan-jangan kita gara-gara melek itu nyumbang kesalahan. Mendingan tidur. Makanya ulama itu dulu mengatakan tidur itu ada yang ada pahalanya. Ini betulan ini. Tidur itu ada yang ada pahalanya. Nah kalau Ashabul Kahfi levelnya tinggi. Uzair di Quran juga levelnya tinggi. Tidur juga sama, cuma 100 tahun kan, kali ini 309 tahun. Sama-sama tidur. Jadi tema tidur di Quran keren banget. Jadi maka saya sebenarnya cuma ingin memanggil kaum rebahan supaya kumpul sini ya. Saya kemarin sudah saya kasih ide lanjutan Dr. Zaidul Akbar. Dok, besok-besok kalau bikin acara daurah intensif tentang kesehatan, sekali-kali nggak usah lah. Sekali-kali itu bikin kumpulin orang 3 hari kita tidur. Itu ide keren Pak. Yuk kita rasakan bagaimana dapat pahala dengan cara nikmat. Tidur. Biar daripada kita melek nanti, aduh bikin masalah Pak. Kita melek maksiat. Kita melek berantem sama saudara, ya kan? Kerjaannya di medsos berantem terus. Nah terus umat ini kapan beresnya? Udah kita tidur Pak terus. Itu perlawanan ketika semua perlawanan sudah tidak ada artinya. Ya kan, betul kan? Antum berani ya Ashabul Kahfi itu ya. Mari kita buka dengan keanehan ini. Baik teman-teman dirahmati Allah, wabi yang berbahagia. Tapi masya Allah kumpul dengan orang-orang soleh antum-antum semua menjadi harapan untuk umat ini, untuk negeri ini. Ada Dr. Zaidul Akbar yang berani. Kita perlu orang berani Pak. Perlu orang jujur dan orang berani. Orang pintar di negeri ini banyak. Orang kayak Dr. Zaidul banyak. Wong guru beliau saja ada di sini tadi beliau insyaallah. Guru beliau saja ada di sini tuh. Jadi orang kayak beliau banyak. Lebih dari saya melimpah ruah di Indonesia. Cuma masalah kejujuran dan keberanian, nah itulah PR-nya. Jujur yuk sama Allah itu mahal. Dialog tentang diri kita dalam diri kita itu mahal. Berani, nah itu berisiko. Dan itu yang istimewa kalau kita dapat orang-orang seperti itu. Baru kita akan bicara tentang perubahan umat. Baik teman-teman dirahmati Allah. Saya ingin masuk dari Dr. Zaidul mulai tadi gitu, karena supaya masuk dari pintu yang sama. Karena tadi Dr. Zaidul menyampaikan tentang hati, emosi, rasa,
dan segala macam itu. Tentang pikiran. Ya makanlah gorengan-gorengan itu ya kan. Asal Anda bahagia. Masalahnya kata Dr. Zaidul begitu. Masalahnya tidak ada yang bisa menjamin kita makan gorengan selalu di hari yang bahagia itu. Itu masalahnya itu. Jadi karena kan ada yang ngotot tetap makan gorengan itu ya. Jadi, makanya kemudian kata makanlah. Cuma masalahnya tidak ada yang bisa menjamin setiap kita makan itu bahagia. Tapi ternyata ada kata kunci bahagia itu. Dan itu memang istimewa. Dan bicara tentang apapun itu, tentang dunia kesehatan, tentang dunia kepemimpinan, tentang negara, masyarakat, keluarga, individu kita dan segala macam itu. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu kaidahnya hadis Nabi yang kita semua tahu. Hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh sahabat mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis Nabi yang kita semua juga hafal. Kalau ngaji Arba'in, di Arba'in juga ada. Dia Nabi SAW menyampaikan innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh. Nah yang paling belakang ini kita hafal. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Itu saya tidak jelaskan hadis ini, tapi saya cuma ingin menyuplik beberapa hal. Pertama, sebenarnya hadis ini pembahasannya tentang pembahasan halal, haram, syubhat. Sebenarnya itu dalam bab apapun itu halal, haram, syubhat. Bukan hanya makanan ya, tentu makanan salah satunya. Halal, haram, syubhat itu sudah Nabi wanti-wanti. Yang paling panjang Nabi bicarakan di hadis ini bukan tema halal, bukan tema haram. Karena kalau kata Nabi innal halala bayyin wal harama bayyin, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Sudah. Itu cuma jelas, nggak usah dibahas. Walaupun buat kita tiba-tiba menjadi sangat tidak jelas. Tapi kata Nabi semua jelas. Kalau halal jelas, yang haram jelas. Dan yang Nabi bahas panjang di hadis ini yang syubhat, yang di tengah itu. Ini wilayah pintu besar setan masalahnya. Sudah? Begitu pembahasan tentang bagaimana syubhat, menjaga diri dari syubhat, jangan suka berputar-putar di wilayah syubhat nanti jatuh pada yang haram dan seterusnya. Ujung pembahasan ya tiba-tiba berpindah kepada pembahasan tentang al-qalb, tentang qalb. Qalb itu punya dua arti. Kalau secara fisik qalb artinya jantung. Qalb secara fisik artinya jantung, bukan hati. Karena liver sama jantung kan lain dok ya, beda. Bukan liver, bukan hati, tapi jantung. Kalau secara fisik qalb artinya jantung. Tapi secara spiritual kita suka menyebutnya hati. Itu bukan hati liver, bukan hati fisik. Kita suka menyebut hatinya baik, ya hatinya pemurah. Nah, itu hati secara makna spiritual. Dan hadis ini para ulama juga menjelaskan membuka ruang untuk diterjemahkan dua-duanya. Jadi secara fisik jantung menjadi sentral. Kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, seluruh fisiknya sehat. Nah, itu Dr. Zaidul yang bisa jelaskan. Tapi kalau secara spiritual juga sama. Kalau hati orang itu baik, secara spiritual hatinya baik, maka perilakunya juga baik. Sehingga kalau kita bicara niat, kan kita tidak bisa menghakimi niat orang, Pak. Kalau kita bilang itu orang niatnya tidak baik atau niatnya baik, gitu ya. Kita tidak bisa menghakimi hati orang, tapi ini adilnya Allah. Allah menghadirkan, memunculkan apa yang dalam hati itu di dalam ucapan dan dalam perilaku.
Jadi kalaupun kita bilang, Anda kok kan nggak tahu Anda niat saya apa, Anda kan nggak tahu. Ucapanmu, perilakumu menunjukkan itu. Contoh-contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang yang beriman dengan keimanannya sempurna sepanjang lisannya itu masih at-ta'an walal la'an. Ta'an itu suka nusuk orang, lisannya nusuk orang. Salah satu penjelasan para ulama, menusuk orang itu menuduh orang. Walal la'an, la'an itu suka mendoakan keburukan, jauh dari rahmat Allah kepada orang lain. Jadi mendoakan keburukan. Walal fahish, fahish itu bicara kotor. Walal badhi, walal badhi itu pembicaraan yang kasar. Coba lihat tuh, 4 poin ini semua lisan, betul? Terucap di lisan. Kalau kita dengar orang bicara, kita tahu kok. Saya bicara dengan Anda berapa menit, saya tahu hati Anda. Enak, bukan saya orang tahu, bukan saya dukun. Tapi Quran menyampaikan, hadis Nabi menyampaikan bahwa lisan menjadi tolok ukur. Itu kan sama ya dok ya. Ketika orang dokter itu melihat orang, kemudian lihatnya orang ini sakit apa, kan ketahuan. Anda pasti makannya begini, Anda pasti minumnya begini, ada dukun dia nih. Tapi itu kan sangat ilmiah, betul kan? Dia sangat ilmiah, Masya Allah. Kenapa? Karena ini cuma apa yang keluar di dalam diri kita, dalam hasil itu kan cuma merupakan efek dari apa yang sudah kita lakukan dalam sembunyi bahkan. Dalam sembunyi bahkan, gitu kan? Baik, jadi ternyata dari hadis itu, ternyata posisi kolbu itu posisi paling tinggi. Karena dia jenderal dan menentukan semua hal. Kalau kolbu artinya jantung, dia menentukan kesehatan fisik. Kalau kolbu artinya spiritual hati, itu artinya dia memperbaiki semua perilaku kalau dia baik. Maka dari itu di dalam Islam, itu posisi hati itu posisi paling tinggi. Kolbu itu posisi paling tinggi. Kalau bicara pendidikan, yang akan dididik pertama dan utama di dalam Islam mesti pendidikan kolbu. Di bawahnya baru masuk akal, al-aqlu. Baru yang paling bawah fisik. Karena dia cuma anak buah saja. Maka itu diperbaiki lebih dahulu tuh. Karena itulah masalah yang muncul pada kolbu itu akan memunculkan pada akal. Masalahnya kelihatan di akal cara berpikirnya, kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh kelihatan, kemudian kelihatan pada perilaku fisiknya. Maka dari itu kolbu itu sentral, dia jenderalnya, dia utama. Nah itulah yang Allah ingin tunjukkan di semesta ini. Saya suka dulu mengeluarkan kalimat suka gini, Allah tuh kadang muncul di titik hitam para ilmuwan. Para ilmuwan tuh ketika sudah profesor dunia kumpul, sebenarnya buku yang saya tulis ini sebenarnya bukan buku baru. Ini buku 2006 terbitnya. 2006 terbit. Memang saat saya menerbitkan itu saya tidak saya jual secara umum, memang saya tulis. Dan tulisan 2006 saya tulis ini itu kegelisahan saya luar biasa. Saat itu karena waktu peristiwa, mudah-mudahan Allah lindungi seluruh muslimin ya. Peristiwa tsunami Aceh itu, Pak. Itu saya langsung terbang ke Aceh. Hari kelima tsunami saya ada di Aceh, jadi masih berantakan saat itu Banda Aceh dan seterusnya. Itu kenangan sangat dalam buat saya yang luar biasa. Ya berhentilah seluruh kehidupan itu. Aroma tidak sedap mayat itu sudah sangat menyengat. Keluar bandara itu sudah luar biasa. Itu kejadian, dan hari ini kita tahu saudara-saudara kita di Turki dan Suriah juga sedang mengalami musibah yang tidak sederhana berawal dari gempa. Mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tolong mereka semua. Nah berawal dari peristiwa tsunami itu tuh, terus gitu saya mengamati dalam, mungkin karena sangat dalam, jadi saya mengamati kok beruntun ya musibah itu. Orang hidup itu sekali-kali sedih itu normal, karena itu bagian dari ujian. Walanabluwannakum
bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kalau ini sih ujungnya wabasyiris sabirin, ujungnya kabar gembira buat orang yang sabar. Oh berarti memang ini ujian, bagian dari ujian. Tapi kalau hidup tuh musibah, ada yang aneh hidup ini, Pak. Paham ya? Ini saya kasih contoh yang lain. Ini juga tidak mudah. Dan ini dibahas oleh para ulama sirah nabawiyah. Ketika ini saya dulu waktu mahasiswa membaca tulisan ini. Kalimatnya begini. Mengapa Nabi Muhammad itu kalau perang, kalau jihad itu nggak selalu menang? Gitu ya. Kan mestinya kalau Nabi, kenapa Nabi nggak menang kan gitu kan mestinya kan? Ya dong, Nabi dan tidak sulit bagi Allah menurunkan malaikat, dan terbukti Allah sudah menurunkan malaikat di beberapa peristiwa perang, betul kan? Bahkan dicatat dalam Quran surat Al-Anfal diantaranya, ihtastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf 1000 minal malaika murtifin. Bisa Allah turunkan kok di peristiwa perang Badar itu 1000 malaikat, bisa. Kenapa nggak gitu aja? Biar cepet dakwah ini kan cepet jadi dong, gitu ya. Wah ini lama jadinya cepat, kita kan maunya serba cepat. Yang instan itu cuma mie, Dok. Jihad jangan, kalau perjuangan itu tidak bisa instan, nggak bisa instan. Kalau mie ya itu saya dulu aja nggak suka, ya kan? Jadi akhirnya muncul pertanyaan itu dari para ulama tuh. Kenapa Nabi itu jihad nggak selalu menang? Itu satu. Tapi kenapa juga nggak selalu kalah? Kan gitu kan? Nah kalau nggak selalu kalah, saya yakin antum bisa jawab, betul atau tidak? Terus gini deh, saya kasih pertanyaan, ada hadiahnya Ustaz. Ada hadiahnya, jawab deh. Kalau antum bisa jawab, ini level antum seperti ulama yang baca bukunya itu, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad kenapa kalau jihad tidak selalu menang, tapi juga tidak selalu kalah? Ayo silakan. Ustaz, antum yang menentukan. Kasih mic-nya. Biar saya bisa ngopi. Abang yang itu. Silakan Bang, silakan Bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa dalam jihad Nabi kita tidak selalu menang dan juga tidak selalu kalah? Supaya kita umatnya mendapat iktibar bahwasanya kita harus bersyukur pada saat menang dan bersabar pada saat kalah. Itu saja. Siap, baik. Jazakumullah khair. Saya boleh minta satu lagi? Satu lagi Bang. Satu lagi, silakan Bang. Semangat kali Bang. Ayo, silakan. Mic-nya tolong. Bismillah, terima kasih Ustaz. Silakan. Langsung aja Ustaz ya. Mungkin di situ Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwasanya hidup itu butuh proses, tidak instan. Itu aja Ustaz. Baik, jazakallah khair. Kalau ngambil iktibar, ngambil ibroh itu sah. Dan dua-duanya tidak salah. Makanya boleh dikasih hadiah dua-duanya Bang ya. Kasih hadiah buku dua-duanya. Oke. Kasih Bang dua-duanya hadiahnya. Dua-duanya kasih dua-duanya. Saya orangnya baik hati Mas. Biar sehat kata dokter tadi. Katanya kalau baik hati tadi pemurah sehat katanya. Itu ya. Baik. Saya sampaikan apa yang ditulis para ulama. Dituliskan ulama tentang kenapa Nabi kalau perang itu juga pernah nggak selalu menang, nggak selalu kalah. Saya jawab ya. Kalau Nabi selalu kalah, saya bilang selalu kalah dulu nih kapan? Kalau Nabi selalu kalah, lihat terus kapan mulianya Islam ini? Betul kan? Kalau kalah lagi, terus kapan kita mau mulia? Izzatul Islam wal muslimin kapan tercapainya? Kalau kalah terus. Betul ya, satu. Tapi mengapa tidak selalu menang biar cepat perjuangan ini hasilnya? Karena teman-teman, ulama menyampaikan ini, dan ini ringkasan kalimat ini nih menjadi sebuah ringkasan yang luar biasa dari sebuah dari ilmu yang dalam. Karena Allah ingin membersihkan dari soft muslimin keberadaan kaum munafikin.
kaum munafik. Karena kalau Islam itu menang, ini ngumpul munafik banyak banget. Mengapa? Karena Allah berfirman. Lihat firman Allah. Allah berfirman, "Laukana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah." Surat At-Taubah. Kalau perjalananmu wahai Muhammad, kalau perjalanan jihadmu dekat, lagi menguntungkan, pokoknya asal Nabi jihad menang, ghanimah itu Pak, ghanimah. Dan itu besar, ghanimah itu bisa besar Pak, itu bisa bayangkan kota Medan ya kan, ghanimah gede, saya udah keliling-keliling, gede ghanimah ini. Antum masuk ke Palestina hari ini, mau hitung lihat Israel petentang-petenteng itu, saya lihat, ghanimah semua ini. Ya, lengkap dari gedung sampai gadis-gadisnya, ghanimah semua itu. Lihat, antum kok nggak enak lihat mukanya. Itu teman-teman rahmati Allah. Kalau Allah sampaikan, kalau perjalananmu dekat, lagi mudah, wahai Muhammad, maka mereka orang-orang munafik itu lattaba'u, pasti ngikuti kamu, ikut kemana-mana. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tapi perjalananmu itu terkadang jauh dan sulit. Jauh, sulit, kalah, itu orang munafik nggak mau, karena mereka adalah kaum oportunis yang selalu punya kepentingan kalau gabung dengan muslimin. Kalau nggak ada keuntungannya mereka pergi. Suatu nggak apal-apal yang begitu ya kan, diapalin yang begitu tuh ya kan. Oke, jadi kemudian akhirnya perjuangan Nabi Muhammad itu kalau dibuat oleh Allah kalah, supaya membersihkan saf muslimin dari kaum munafikin. Karena kalau tidak bersih dari kaum munafikin, nanti bangunan Islam tidak pernah jadi. Baik, saya cuma ingin sampai pada satu poin saja sebenarnya. Nabi Muhammad di jihad juga kalah, terluka. Kalah itu maknanya berat Pak, karena kalah bisa terluka, bisa kehilangan orang-orang yang dicintai. Perihnya hati Nabi kehilangan paman beliau Hamzah di perang Uhud, itu perihnya bertahun-tahun di hati Nabi itu, ya kan, bertahun-tahun perihnya itu. Artinya tidak mudah kalah di medan pertempuran itu. Tapi Nabi ya kalah sekali-kali. Jadi kalau orang hidup itu musibah sekali-kali, kemudian naik lagi musibah, atau sedih bahagia, normal. Tapi kalau hidup selalu masalah, musibah, kehilangan, tangis, sedih, air mata, luka, lara, terus ada yang salah. Hidupnya ada yang salah. Itulah yang membuat kemudian buku ini saya terbitkan 2006. Tapi waktu saya terbitkan 2006 saya tidak saya jual dia. Saya tulis sebagai kegundahan hati yang luar biasa. Kemudian sempat waktu itu kemudian diedarkan oleh teman-teman, tapi tidak dijual secara umum sebenarnya. Udah hilang buku itu dan saya sudah lupa dengan tulisan itu, karena itu kegundahan saya. Kemudian teman-teman yang punya buku ini pernah bilang tahun kemarin, "Ustaz, antum pernah punya buku judulnya Ketika Hidup Satu?" Saya bilang iya. Boleh nggak kita terbitkan lagi? Saya bilang saya udah nggak punya filenya, soft filenya saya nggak tahu ada di mana, buku pun saya udah nggak punya. Benar-benar saya tulis karena hanya kegundahan hati Pak. Saya itu punya banyak sekali tulisan yang tidak saya terbitkan. Banyak. Ini di HP saya juga sama. Coretan saya, tulisan itu banyak di laptop saya. Karena buat saya itu adalah merupakan ekspresi menyalurkan kegundahan, Dok, agar bahagia. Ini saya ngajari antum yang senang nulis, daripada kesedihan antum simpen ya kan. Kesedihan antum simpen tuh jadi penyakit kalau kata dokter ya. Supaya lebih ringan dan kembali menapaki bahagianya, kalau saya nulis, saya tulis, saya simpan. Bukan saya publikasi, bukan. Karena beberapa hal tidak layak publikasi. Kenapa tidak layak publikasi? Karena begitu dibaca oleh orang, dibacalah kelemahan kita. Kalau lagi sedih itu kan antum lemah, Pak. Kalau lagi galau antum lemah. Terus antum pamerkan di medsos, jadi status, lagi galau nih. Itu gampang betul buat musuh Islam di capture. Kemudian antum berharap jadi pemimpin Islam kemudian hari, mana bisa?
Mana bisa sukses? Musuh Islam sudah tahu nih, saya tahu Pak, dia galonya setiap Januari tanggal 3 galau dia. Ini umpamanya itu. Dia galau itu. Itu kan gitu kan? Antum kan bicara algoritma, medsos segala macam. Terlalu mudah dibaca. Makanya itu bagian dari kisah kehidupan kita ya. Terserah mau suatu hari terbuka nggak penting. Buku itu kemudian muncul. Saya bilang ya silahkan, cuma saya nggak punya filenya sama sekali. Alhamdulillah ada satu yang masih teman saya punya tuh. Saya punya satu. Oke, terus gimana caranya? Ketik ulang aja. Mau gimana kan? Ketik ulang atau antum scan atau apa? Kemudian dimunculkan lagi ini buku. Ketika hidup selalu terasa sial. Saya tidak banyak memperbaiki, paling correction kata, tapi tidak banyak memperbaiki tulisan ini. Tapi nah buku ini memang ungkapan kegundahan saya, tapi saya cuma ingin berbagi pada saudara-saudara saya bahwa permasalahan mencari solusi itu kan harus bermula dari menganalisa masalah yang tepat, kan begitu kan? Nah kalau Dr. Zaidul Akbar tiba-tiba ngasih obat, minum Pak obat ini, lah dok, saya belum diperiksa kasih obat ini. Kata dokter, saya orang sakti kok. Umpamanya kan, saya lihat gini aja udah tahu kamu penyakitnya ini itu. Saya nggak tahu dilakukan nggak doknya. Siapa tahu dilakukan, saya nggak ngerti. Tapi pasti kan melalui analisa, bahkan beberapa hal harus melalui analisa yang sangat detail, betul, berbagai macam cara, bahkan kadang menggunakan alat dan segala macam. Nah, menganalisa masalah yang tepat akan menghadirkan obat yang tepat, kan gitu. Dalam hidup kita sama, kita lagi mencari solusi. Apa ya? Kenapa semua ini berhenti? Ini sulit, ini mampet, ini susah, ini nangis, ini sedih, ini musibah. Kenapa itu isinya hidup saya? Kenapa tidak kunjung naik juga hidup ini? Nah itu kan kemudian ketika kita coba menganalisa masalah itu, karena posisi hati di dalam Islam, spiritual itu posisi paling tinggi dibandingkan fisik, maka ternyata kita bisa lihat di Quran ataupun di hadis Nabi, kalau terjadi musibah fisik, itu penyebabnya bukan murni gara-gara fisik, tapi justru yang terbesar adalah urusan hati. Urusan hati. Banjir, itu kan masalah kelihatan kan, air meluap banjir. Kemudian pasti semua ahli bilang ini gara-gara buang sampah sembarangan, ini gara-gara apa, kan gitu kan. Ini curah hujan yang sangat lebih tahun ini, gitu kan. Kita mau menyalahkan langit gitu. Kadang-kadang saya dengerin orang ngomong tuh, kadang-kadang enggak, ini orang nggak mikir. Banjir kan musibah, Anda mau menyalahkan langit? Subhanallah. Kan kalau kita bilang curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan banjir, enggak, antum suka mikir nggak gitu kalimat itu? Betul nggak? Banjir itu musibah buat kita. Ada yang sedih, ada yang kehilangan harta, dan mudah-mudahan tidak ada kehilangan jiwa segala macam. Kemudian tiba-tiba orang bilang, iya ini memang curah hujan sangat tinggi. Hujan itu dari langit turunnya. Orang-orang itu suka bicara nggak pakai, karena memang tadi kita itu ngaji akidah, kadang-kadang nggak nyampe di kehidupan nyata, cuma ada dalam kitab. Gak nyadar loh kita menyalahkan langit. Lihat Allah SWT ketika sampai, lihat ayat yang kita juga hafal, surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lihat, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Enggak ada cacatnya tuh langit itu, Pak. Farji'il basar, kamu lihat lagi, coba lihat lagi, amati lagi, bolak-balik amati. Farji'il basar, hal tara min futur. Kemudian kata Allah, tsummarji'il basar, lihat lagi, balik lagi. Tsummarji'il basar karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Itu matamu akan kelelahan untuk mencari cacatnya langit, karena langit nggak ada cacatnya. Masa ayat itu nggak memberi sentuhan ke kita? Manusia itu angkuh, sombong, berbuat kerusakan di bumi. Sesombong-sombongnya manusia tidak pernah bisa menyentuh kerusakan langit. Tidak pernah bisa merusak langit. Padahal bumi dibanding langit debu, gitu, ya kan? Semesta ini, bumi seberapa gedenya? Hilang, nggak ada, debu.
Jadi manusia itu keangkuhannya, Allah cuma ingin tunjukkan, kalian tuh angkuh, nggak ada apa-apanya. Yang kalian rusaknya apa itu? Bumiku nggak rusak tuh. Jadi yuk ngaji kita itu teman-teman, mbok ya ada ini ya, ada aplikasi di kehidupan kita. Aplikasi di kehidupan kita itu kan, ya begini loh, pejabat tuh kalau nggak bisa ngatasi banjir minta maaf aja kan selesai sih. Gampang itu loh ngomong tuh, ya Allah susah banget minta maaf hidup ini. Minta maaf tuh mulia loh dalam Islam, betul kan? Nggak usah langit kau salah-salahkan. Nggak usah langit kau salah-salahkan. Langit itu nggak ada cacatnya. Ayatnya itu sudah kita bacakan. Antum kok jadi pejabat yang benar ngomongnya gitu loh. Makanya belajar Islam yang betul supaya nggak sesat bicara itu. Oke. Sekarang ketika bicara banjir, penyebabnya apa? Bilang aja ya. Kalau buang sampah sembarangan itu kan sesama kita ya kan, sesama manusia. Ya, emang kita yang ini. Ya itu memang manusia yang merusak. Tapi kalau bicaranya apa? Oh terjadi pendangkalan sungai, terjadi buang sampah sembarangan, terjadi apa-apa di sekitar kita ini, itu penyebab fisik. Banjir penyebab fisiknya itu. Nah buku ini cuma saya ingin, yuk kita naikkan, karena fisik itu level nomor 3, paling bawah. Yuk kita naikkan, karena Allah dan Rasul sudah menyampaikan sebagiannya dengan teks umum, sebagiannya bahkan teks detail. Langsung menunjuk peristiwa ini sebabnya ini, peristiwa ini sebabnya ini, itu begitu. Nah itu luput dari kita selalu melakukan analisa kesalahan musibah yang terjadi itu selalu analisanya fisik. Seakan kita ini bukan orang beriman. Kayaknya semesta ini nggak ada Tuhannya. Semua gara-gara kita aja. Ya, dan makanya di buku ini saya bagi 2 sebenarnya, babnya cuma saya bagi 2. Pertama itu tentang berbagai macam bab yang berbagai macam judul bab itu, subbab yang saya cuma ingin menunjukkan bahwa yang terjadi di kehidupan kita dan sekeliling kita ini tidak segalanya itu menggunakan analisa fisik. Itu di poin 1 untuk menyadarkan dulu saja. Umpamanya saya kasih contoh, umpamanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Aisyah langsung yang bercerita radhiyallahu anha. Kata beliau, waktu Rasul wafat, tidak meninggalkan makanan apapun buat saya di rumah, kecuali hanya ada makanan di dalam satu kantong yang diletakkan di atas rak, ditaruh sama Nabi di situ itu makanan. Cuma itu yang Nabi tinggalkan di rumah saya, nggak ada yang lain. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Saya setiap lapar masukin tangan di situ, masukin tangan, kemudian keluar saya makan. Masukin tangan, asal lapar saya masukin tangan, keluarin makanan saya makan. Karena itu dilakukan setiap hari. Beliau radhiyallahu anha lama-lama curiga, ini kok makanan nggak habis-habis. Nggak habis-habis tuh makanan, habis. Kan logika orang mulai aneh gitu kan. Sehari, 2 hari, 3 hari oke, tapi kok udah lama ini, kok nggak habis-habis. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau buka. Selama ini masukin tangan nggak dibuka, Pak. Cuma masukin aja begitu. Dibuka, dituang begitu, begitu dituang, dilihat. Oh, tinggal segini. Dimasukkan lagi, kemudian diambil, habis. Habis diambil. Oke. Nanti peristiwa yang aneh terjadi juga. Ini semua hadis sahih ya saya sampaikan. Semua yang aneh terjadi juga, umpamanya terjadi ketika seorang sahabat motong kambing. Kata Nabi, kasih saya dhira'-nya. Dhira' itu bagian apa namanya? Bagian depannya, kakinya kambingnya bagian depan tuh, Pak. Kan kambing kakinya 4 kan. Ini bagian depan namanya dhira'. Kata Nabi, kasih saya dhira'. Dihadirkan. Kata Nabi, ambilin lagi dhira'-nya. Diambilkan. Kata Nabi, ambilkan lagi dhira'-nya. Ya Rasulullah, kambing punya berapa dhira'? Kambing punya berapa dhira'? Nabi mengatakan, andai kau tidak bertanya, kau masih akan jumpai. Hidup nih,
Tidak semuanya seperti yang kita lihat kan. Maka tadi saya bilang Allah tuh kadang menghadirkan dirinya di tengah titik gelapnya para ilmuwan. Karena para ilmuwan tuh lama-lama angkuh juga, jadi ateis juga lama-lama. Kalau tidak beriman jadi ateis. Profesor-profesor ahli dia pikir bisa kendalikan bumi. Sampai sekarang lo tidak tahu kapan gempa terjadi. Betul tidak? Di analisa ilmu alat canggih. Saya pernah punya teman S3 di Australia, Pak. Waktu saya ke Australia saya nanya teman, antum jurusannya apa? Ahi. Beliau bilang ini saya itu jurusannya gini-gini. Wah, nggak ngerti saya. Jelasin yang gampang. Jelasin yang gampang, nggak ngerti kan? Saya nggak ngerti. Ya pokoknya Ustaz, saya itu jurusannya S3 ini adalah mengetahui isi perut bumi. Dah itu aja gampangnya. Oh ya, itu saya paham kalau itu. Ya. Antum paham juga kan, ya kan? Ya, jadi isi perut bumi. Wah, ayo saat itu beliau S3 kuliah di untuk mengetahui isi perut bumi ini isinya apa segala macam dengan ilmu dan alat yang oke. Nah itu teman-teman, artinya bahwa ya ketika manusia itu ingin sampai sedetail itu kan, itu ilmu luar biasa, lu manfaat. Jangan jadi ateis, Pak. Karena sudah sehebat-hebat itu alat ditemukan apa segala macam ya kan. Kalau gempa diketahui kapan terjadinya, kita bisa antisipasi loh. Tidak perlu terjadi korban sebanyak itu kan. Mana ilmuwan mana? Para profesor yang angkuh-angkuh itu mana? Yang katanya bisa segala macam tanpa Tuhan itu mana? Oh, Anda cuma urusan gempa saja nggak ngerti detail. Itu maksud saya, karena manusia terlalu angkuh. Sehingga segala sesuatu itu selalu ukurannya fisik. Kayak kita bukan orang beriman, kita ini orang beriman, Pak. Dan analisa spiritual itu lebih tinggi daripada analisa fisik. Dokter Zaitun sudah bilang tadi, ya kan? Sudah bilang tadi itu. Makanan, minuman menyebabkan sakit, ya. Secara analisa ilmiah, iya. Tapi subhanallah, ya kan? Makan gorengan tiap hari, tambah rokok dok, plus rokok juga, ya kan? Sehat itu, sehat dok. Kalau babnya umur emang gak ada urusan lagi ya bab umur ya. Iya, yang rokok dulu baru meninggal aja ada. Umur 100 tahun, betulan ada Pak. Betul. Minta rokok sebentar meninggal. Ya, 100 tahun usianya dan masih sehat. Oh masih bisa ngerokoknya, masih jalan dan nggak sakit. Nah, itu kan dokter Zaitun harus bekerja keras untuk menganalisa itu. Tapi tadi teman-teman, artinya ya bahwa ketika manusia itu, ketika para ilmuwan tidak mengerti, mestinya sih dari awal, kenal Tuhan itu mesti dari awal. Anggaplah Anda nggak suka dengan, nggak kenal Tuhan, Anda menganggap Tuhan itu nggak ada, oke lah. Tapi di titik Anda tidak mengerti ini, aneh menurut Anda, mestinya Anda bicara. Saya ingat betul, Pak. Ini kalau saya lupa tahunnya, mungkin antum-antum yang pernah seusia saya atau di atas saya ingat itu. Dulu ada gempa besar di mana ya? Armenia kalau nggak salah. Armenia mana itu ya? Besar sekali dan itu kan itu dulu masuk wilayah Soviet, Pak. Soviet itu sampai presidennya yang ateis itu sampai ngeluarin kalimat. Dulu siapa namanya? Mikhail Gorbachev. Kalau nggak salah, itu ngeluarin kalimat. Ada kekuatan di balik alam ini. Orang ateis ngomong gitu ya kan. Mendingan dari awal kau bertuhan ya kan, jelas. Kasihan, memang orang ateis itu paling kasihan di bumi ini, Pak. Beneran, kalau yang lain masih punya Tuhan lah ya. Tapi ini orang ateis itu paling kasihan. Dan sayangnya sudah mulai muncul di negeri ini. Bahkan mengumumkan dirinya anak-anak muda itu. Jadi kalau sekarang kan tuh lihat di medsos ditanya, punya agama? Enggak. Jadi kasihan, itu orang paling kasihan. Sudah ya, jadi nah Allah tuh ingin menyadarkan orang dengan cara-cara itu. Tidak semua hal loh, buru-buru kok langit. Bumi sekecil ini saja, kalian tuh nggak bisa kuasai semua hal. Bahkan para ilmuwan sebenarnya menjumpai banyak sekali keajaiban. Kalau di kedokteran ada juga dok ya gitu ya. Banyak keajaiban di yang manusia, dokter sebagai seorang manusia menganalisa ini apa ya gitu. Kok bisa ya? Harusnya enggak gitu itu.
Dan ada sangat banyak hal yang tetap tidak akan bisa dijumpai. Tidak mengerti ilmu manusia itu. Jadi itulah mengapa di dalam Islam itu kita enak, Pak. Kita nyaman karena kita itu oleh Allah diberikan satu panduan sampai tentang spiritual. Kalau terjadi apa, itu ada analisa spiritualnya. Ketika penyebabnya, ketika terjadi sesuatu, ya kan, ada akibat terjadi, sebabnya itu jangan hanya melihat fisik. Sebab fisik itu dilihat, harus dilihat, tetapi ada, sebagai orang beriman kita tahu ada penyebab yang lain. Oke, saya bacakan satu hadis Nabi ini. Waktu saya habis. Masih lanjut. Oh siap. Berapa menit lagi? Oh siap. Saya bacakan satu. Oke, tadi sebelumnya kalau di bab satunya saya ingin menunjukkan tadi contoh tadi tentang kambing yang ziroknya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar memberikan komentar bahwa kenapa sih kayak makanan Bunda Aisyah itu kok gak habis-habis diambil. Ini terjemahannya sebenarnya satu kata saja. Terjemahannya barokah, Pak. Terjemahannya itu barokah. Nah, barokah itu kata Imam Ibnu Hajar hilang gara-gara dibenturkan. Hilang dia. Dibenturkan dengan apa? Dibenturkan dengan logika. Itu terserah antum, saya cuma nyampaikan. Kalau antum, tapi ya tentu kita tidak memerangi logika. Islam itu satu-satunya agama yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Betul kan? Oh iya loh, Eropa gereja pernah perang loh sama ilmuwan. Betul kan? Itu kalau itu data sejarah, bukan itu data sejarah tinggal dibaca. Mana ada Islam ini satu-satunya agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Apapun penemuan di zaman manapun, asal ilmiah, buka kitab suci Quran, nggak ada yang berbenturan. Itu indahnya, ya kan? Pendeta apa ilmuwan pernah digantung sama gereja kan? Makanya itu indahnya muslimin punya kitab suci ini. Bahkan ilmuwan mereka sampai iri, enak ya muslimin ya, kitab suci yang dukung ilmu pengetahuan. Nah, itu jelas kalau usah dilakukan. Cuma di atas akal ada spiritual. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan ketika keberkahan dibenturkan dengan logika, maka keberkahan itu pergi. Kok bisa? Coba tadi masukin tangan makan, masukin tangan makan, masukin tangan makan. Gak ada logika kan? Nah, logika terusik. Kok gak habis-habis? Begitu dibuka, dikeluarkan, logika main apa tidak? Main. Dia tahu kalau segini berarti kira-kira 3 hari habis. Betul kan? Itu logika kita kan, betul? Ya sudah. Kalau logikamu yang kau percayai, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku ikut prasangka kalian. Makanya saya sering sampaikan kalau santri-santri saya, saya itu dari dulu kalau santri-santri saya bilang, kalau ada santri ngomong, ini susah Ustadz, tidak ada yang susah hidup ini. Yang susah cuma bikin nyawa, itu susah. Kalau cuma begini tidak ada yang sulit. Jangan pernah bilang susah. Saya cuma khawatir apa sih saya ngomong gitu, Pak? Saya khawatir Allah mengikuti prasangkamu sehingga ini selamanya susah dalam hidupmu. Poin ini nih. Mudah insya Allah. Mudah. Kalau Allah mudahkan gak ada yang sulit. Itu kalimat-kalimatnya begitu. Kalau prasangka kita pada hal ini positif, ya. Wong gorengan aja bisa sehat tadi itu kan. Positif karena prasangka kita, kata Dr. Zaidul, positif. Gitu ya. Ya, prasangka positif. Saya nggak mau ngerusak suasana, jadi itu antum tetap harus sehat. Maka ini kan logika yang mengusir keberkahan, dibenturkan dengan keberkahan. Antum tuh jangan sering-sering ngecek nomor rekening. Isi rekening berapa? Nggak tahu saya. Pokoknya asal kartu saya masukkan, pencet duit masih keluar, alhamdulillah gitu kan. Kadang ya masukin kartu atau buka HP, transfer masih jalan, alhamdulillah. Kan kalau nggak ada dia minta maaf sama saya kan.
mohon maaf saldo tidak cukup kan saya maafkan, nggak ada masalah, ya kan? Kan gitu, sesederhana itu. Jadi sepanjang masih jalan, duit masih keluar, transfer masih jalan, alhamdulillah. Sibuk kali untuk ngecek-ngecek. Ini makanya saya tuliskan yang di bab ini, saya bilang ini tidak menghilangkan manajerial, tidak menghilangkan pencatatan, enggak sama sekali. Kita tidak cakap di dalam menempatkan di mana posisi manajerial, usaha, perencanaan, evaluasi. Dan di mana tempatnya Tuhan, itu kita nggak paling pintar. Kita benturkan selalu dua hal itu tidak ada benturan. Makanya Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan poin ini, beliau mencantumkan satu hadis lagi. Kata Nabi, kilut, ini cocok buat waktu saya itu nih, pas banget. Ini saya kasih cantum hadis yang bagus. Kilu ta'amakum yubarak lakum. Kata Nabi, timbang makanan kalian, kalian akan diberkahi. Ada ukurannya dok ya, ada timbangannya, ya kan? Dari timbangan dulu, ya kan? Saya betul Pak, saya punya teman kerjanya di minyak, senior di kerjaan di minyak. Itu kalau makan sama saya itu, beliau ini piring depan saya makan, itu dihitung sama dia dok. Gitu. Saya bilang hitung dia. Nah, dari satu piring yang dia pesan itu dimakan, segini nih makan dia. Yang lain dipinggirkan sama dia aja. Sampai dihitung. Tapi Nabi sampaikan, kata Nabi, timbang kilu ta'amakum, timbang makanan kalian, kalian akan diberkahi pada makanan itu. Jadi artinya ada manajerial, manajemen, hitung-hitungan itu ada. Tapi jangan ini mengusir Allah. Itu maksudnya. Kita ini nggak pandai menempatkan. Kita ingin jadi Tuhan sekalian. Dari mulai perencanaan sampai hasil, kita pengen jadi Tuhan. Makanya begitu berhasil, jadinya korun. Setiap ditanya, kok Anda bisa berhasil? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu ilmu saya. Anda pengen sukses kayak saya? Belajar sama saya. Saya tunjukkan success story saya. Itu korun Pak. Bagus gak diamblesin ke bumi antum? Kayak betulan. Korun. Gak ada, Tuhan itu gak ada, Allah itu gak ada. Bedakan dengan orang kaya raya seperti Zulkarnain, tapi orang bertauhid. Ya kan? Bedakan dengan kalimat orang kaya raya, raja sekaligus nabi, Nabi Sulaiman. Beda. Ditanya nih kalimatnya keluar, ada Allah keluar, ada kalimat, betul kan? Keluar kalimat Allah. Fama atani Allah khairum mimma atakum. Begitu kalimat-kalimatnya. Apa yang Allah berikan pada saya lebih baik daripada apa yang Allah berikan pada kalian. Gitu kan? Jadi jangan gitu Pak. Harus pandai menempatkan. Di mana tempat perencanaan kita sebagai manusia, dan itu harus. Dan di mana kita menempatkan ruang ketuhanan yang besar dalam hidup kita, dan itu harus. Masalahnya kalau kalian percayai, kalian yakini logika, itu jangan sampai mengusir keberkahan. Itu yang berat. Itu yang berat. Itu harus bisa tuh. Dalam hidup harus bisa. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, saya bilang saya itu kadang-kadang saya singkirkan logika. Kalau logika jangan ditanya Pak, perencanaan kita sangat matang, apapun mau kita rencanakan sangat detail matang. Tetapi kadang sekali waktu di perencanaan itu saya akan sisakan ruang sangat luas, karena saya bukan orang dengan level kesolehan yang tinggi, ya akhirnya ya sudah saya butakan dulu beberapa poin supaya ada ruang keberkahan yang bisa masuk. Ini saya bilang ini ruang ketuhanan dalam hidup saya. Karena kalau ada logika itu, kita sudah membuat prasangka yakin bahwa kalau begini mesti begini, kalau begini mesti begini. Tuhannya nggak ada, Allahnya itu nggak ada tempatnya. Itu Pak. Ini sebenarnya kita ngajinya udah sering kalau begini di bab-bab akidah. Cuma tadi dalam aplikasi hidup kita benar-benar hilang tuh Allah. Gara-garanya kita selalu belajar dengan gaya materialistik. Semua hitungan, Allahnya hilang. Beri ruang. Kalau angka-angka ini mengganggu Anda, tutup dulu supaya Anda masuki. Tapi ini sudah kita rencanakan matang kok.
tim sudah siap kok, perencanaan sudah berjalan sekian lama kok, tinggal action. Oke, saya perlu ruang ketuhanan dalam hidup saya. Oke, maka saya tutup itu, saya tutup target, saya tutup ini, sudah selesai semua. Kemudian saya dialog dengan Allah SWT. Begitu hidup orang beriman tuh. Nah, jadi ada di poin ini, di buku ini, kemudian bab yang kedua baru saya munculkan cermin. Ini loh cermin, saya nyebutnya cermin karena ya seperti kita melihat coreng di wajah kita. Jadi kalau kita ini kan susah melihat coreng di wajah kita, Pak. Kita perlu cermin, gitu ya. Jadi ini cermin, coba lihat cermin. Nanti saya siapkan cermin, saya coba kumpulkan, kemudian ada 13 cermin. Angka 13 bukan kebetulan, itu juga ada urusannya, itu cuma loh kok ketemunya, terus kemudian ada 13 cermin. Itu hanya cermin. Yuk kita ngaca di poin-poin itu, di mana coreng wajah kita pantas hidup kita menjadi seperti ini. Saya berikan satu contoh, satu hadis sebagai penutup. Di riwayat ini ada 5 poin sekaligus yang di hadis ini. Satu saja, nanti detailnya di buku itu. Ada 5 poin sekaligus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, tapi dihasankan oleh beberapa ulama. Rasulullah SAW menyampaikan saat itu di hadapan kaum muhajirin, sahabat muhajirin. Kata Nabi, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun, ada 5 hal yang idzab tulitum bihinna wa a'udzu billahi minhun, idzab tulitum bihin, tapi saya berlindung pada Allah, mudah-mudahan 5 hal ini tidak menimpa kalian. Ada 5 hal yang akan menimpa kalian, mudah-mudahan 5 hal ini tidak menimpa kalian. Itu kata beliau. Kemudian Nabi rinci 5-5-nya. Kata Nabi, lam tadharil fahisyah hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Ini poin 1. Tidaklah menyebar fahisyah. Fahisyah itu artinya kekejian, tetapi dalam penafsirannya kekejian di sini lebih spesifik, Pak. Yaitu yang berhubungan dengan kehormatan, dengan kelamin, zina, hari ini muncul LGBT, itu masuk di fahisyah semua babnya, ya. Itu fahisyah itu, makanya kalau pembahasan LGBT lah di Islam udah tuntas begitu, itu kan nggak usah simpel aja, Pak. Tinggal melindungi generasi ini. Tidaklah muncul fahisyah hatta yu'linu biha, sampai mereka ini, masyarakat yang melakukan fahisyah itu mengumumkannya. Ngerti mengumumkannya ya? Mereka sampai berani menceritakan. Cerita, Pak. Ada hari ini banyak. Kata Nabi, kalau itu sudah terjadi di masyarakat, maka yang akan menyebar 2, at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslabihim alladzina madaw. Ta'un itu sebenarnya jenis penyakit khusus, tapi ini penyakit yang mewabah. Corona kemarin tuh, Covid kemarin itu bukan ta'un. Itu levelnya di bawah ta'un. Ya, antum kalau baca kitab-kitab ulama tentang ta'un, corona nggak ada apa-apanya, Ustaz. Betulan. Covid nggak ada apa-apanya tuh.
Ta'un dan hadis-hadis tentang ta'un segala macam, dan ta'un itu memang oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai itu dulu azab yang Allah pakai untuk mengazab kaum Bani Israel dan masih nyisa di umat ini. Tapi setidaknya adiknya ta'un kayak kemarin tuh, ya kan? Itu kan wabah. Makanya orang Arab nyebutnya bukan ta'un. Kita aja di Indonesia nyebutnya ta'un. Orang masyarakat Arab, para ulama di Arab menyebut peristiwa kemarin bukan ta'un, menyebutnya al-jaihah, bukan ta'un sebutannya, ya kan? Karena memang tidak layak disebut ta'un, artinya levelnya nggak sampai. Tapi oke lah, itu adik atau ponakannya ta'un lah itu muncul dikarenakan fahisyah yang diumumkan. Kalau menceritakan dosa saja haram hukumnya dan pelakunya mustahil mencium aroma surga, apalagi masuk surga. Waliyadzubillah. Itu disebut oleh Nabi sebagai al-mujahirun. Tahu hadisnya ya? Al-mujahirun itu orang yang berbuat dosa di siang hari dan Allah siap mengampuninya, tetapi berbuat dosa di malam hari dan Allah siap untuk mengampuninya, ternyata dia buka dosa itu. Kata malam hari tentu ungkapan tersembunyi ya, artinya di sesuatu yang disembunyikan, enggak mesti harus malam hari. Tapi artinya dia menceritakan dosa itu al-mujahirun. Al-mujahirun itu kata Nabi dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Masuk surga enggak mungkin. Mencium aroma surga yang aroma tercium dalam sekian jauh aja tidak mungkin tercium. Jadi kalau bayangkan kalau menceritakan levelnya pribadi saja ancamannya seberat itu, bagaimana kalau fahisyah itu diundang-undangkan di negara? Kayak apa itu level yu'linu bihanya? Ya, ta'un itu satu, yang kedua auja, kelaparan, Pak. Kemarin antum dengar sempat sudah dikasih mukaddimah tuh. Eropa kelaparan kemarin dengar kan antum? Inggris sempat lapar kemarin dengar gak? Nggak dengar? Nggak dengar antum ya? Ah, kurang jauh antum mainnya nampaknya aja. Mainlah dikit-dikit jauh, kan internet ada loh, masuk buat scrolling juga jelas semua aja. Bacalah begitu umat biar tahu di mana adanya. Betul lah. Jadi hati-hati. Ta'un wal auja. Ya. Itu satu. Kata Nabi yang kedua, wala yanqusul mikyala wal mizan, ya, wala yanqusul mikyala wal mizana illa, tidaklah mereka mengurangi timbangan. Timbangan ini dosa. Kalau di Quran teman-teman itu dosanya kaum siapa? Kaum Nabi siapa? Hah? Nggak tahu tuh. Kasih hadiah Zat. Kalau ada yang tahu coba. Dosanya kaum siapa? Mengurangi timbangan. Nabi Syuaib, Ustaz. Nabi Syuaib. Ahsan tuh. Betul. Nabi Syuaib itu doa Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam itu yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim itu dosanya adalah mengurangi timbangan. Itu dosa dari dulu itu dilakukan. Allah azab, antum tahu azab kaum Nabi Syuaib kan? Ya kan? Oh berat. Babnya oleh Quran disebut adalah bab azab. Baik. Wala yanqusul mikyala wal mizan, tidaklah mereka mengurangi timbangan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa jawris sultan alaihim. Kalau mereka mengurangi timbangan, kata Nabi, ini masyarakat curang-curang, masyarakat nih berlaku curang. Timbangan itu kan macam-macam ya, bukan cuma nimbang jeruk, bukan kan, macam-macam kan. Mizan itu berbagai macam timbangan ini, ya kan, dia mengurangi hak orang lain. Maka muncul di Al-Baqarah surat Al-Mutaffifin. Apa arti Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin. Apa arti mutaffifin? Alladzina
idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau dia membeli transaksi dengan orang pengen timbangannya penuh, tapi kalau dia menjual ke orang dia mengurangi timbangan. Itu mutaffifin, kata Allah, wail, celaka. Kalau dia kurangi timbangan, kata Nabi, illa ukhidhu bis sinin. As-sinin itu paceklik panjang. Paceklik panjang itu. As-sinin. Wa syiddatil mu'nah. Nah ini. Hidup susah, Pak. Susahnya gara-gara beban biaya hidup yang terlalu berat, terlalu mahal. Itu syiddatil mu'nah. Susah hidup di sana. Semua serba mahal. Sebenarnya harga mahal itu nggak apa-apa loh. Betul tidak? Iyalah, kan para produsen perlu dong, ya kan, seneng kalau harga mahal, produsen seneng, pedagang juga mungkin, tapi paling nggak produsen seneng. Yang paling penting tuh punya duit kitanya untuk membeli, itu yang paling penting kan. Makanya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu harga-harga sebenarnya naik, Pak. Ketika ada orang yang bilang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini harga-harga naik loh, tiba-tiba di zaman Anda ini, kalau tahu kan nggak apa-apa. Zaman sebelum saya murah, nggak kebeli. Zaman saya ada nggak yang bisa beli? Nggak ada. Semua orang bisa membelinya. Karena memang harus mengangkat kesejahteraan para produsen. Betul kan? Keren, Pak. Tuh. Jadi babnya bukan masalah harga tinggi, tapi kemudian ini menjadi beban hidup yang tidak mudah. Sulit hidup kita membiayai kehidupan ini. Itu syiddatil mu'nah. As-sinin, paceklik, wa syiddatil mu'nah, beban hidup yang berat tidak terbiayai, wa jawris sultan, dan zolimnya pemimpin yang menimpa mereka. Jadi kalau punya pemimpin zolim itu karena masyarakatnya curang. Curang lah, coba lihat aja kalau antum lihat di negeri manapun, ya kan, negeri manapun, sampai ke negeri Konoha sana ada. Kalau pemimpin itu zalim, masyarakatnya pasti masyarakat curang, Pak. Itu kalimat Nabi, wa jawris sultan alaihim. Ya kan? Oke, itu berapa tuh? 2 ya? 3. Walam yamna'u zakata illa muni'ul qatr walau lal bahaim lam yumtaru. Kalau mereka menahan zakat, nggak mau bayar zakat, maka Allah tahan hujan dari langit. Andai bukan karena binatang, mereka tidak berhak mendapatkan hujan. Tahu jawabannya ya sekarang ya? Jadi kalau zakat ini kok payah, orang kaya-kaya pada nggak mau bayar zakat itu, kemudian kok masih juga turun hujan, saya sarankan antum kalau ketemu kambing bilang terima kasih. Iya, sering-sering ke kebun binatang, kunjungi mereka, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Begitu kan, Dok? Gara-gara mereka kita masih dapat hujan. Padahal ini orang-orang kaya ini menyembunyikan harta zakat mereka. Itu hak orang lain diberikan. Kalau nggak hujan kan antum tahu gimana. Oke, itu 3 ya. Keempat, wala yamqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Tidaklah mereka berkhianat terhadap perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan, kita ini kan punya perjanjian dengan Allah dan Rasul. Perjanjian kita dengan Allah dan Rasul itu kan perjanjian bahwa kita ini menjadi orang beriman, ya. Kita tidak mau masuki wilayah jahiliyah, segala macam, itu perjanjian kita dengan Allah. Kita ini menjadi hamba Allah, ya. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sebelum dilahirkan di dunia sekalipun kan kita punya perjanjian dengan Allah. Betul ya? Alastu birabbikum. Bukankah aku Rabbmu, Rabb kalian, kata Allah, kan itu perjanjian kita dengan Allah. Jadi tidaklah kita melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduhum min ghairihim, kecuali Allah akan
akan mengirimkan musuh mereka dari luar mereka yang akan menguasai mereka. Jadi muslimin dikuasai oleh orang kafir. Apa sebabnya? Kita melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya. Ya, baliklah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa bahwa kita pernah berjanji bahwa Rob kita adalah Allah, maka kemudian kita akan kita ini akan dikuasai oleh musuh-musuh kafir. Nah, ya kan analisanya lihat ya. Oke, itu 4 ya. Yang kelima kata Nabi SAW, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Kalau pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru fima anzalallah, dan tidak mau juga mereka memilih kitab suci yang Allah kirimkan ini, jadi pemimpin yang Allah turunkan ini, jadi Allah menurunkan kitab sucinya, panduannya, syariatnya. Tapi para pemimpin ternyata tidak memilih itu, mengatur negerinya tidak menggunakan aturan Allah. Apa dampaknya? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan buat mereka akan terus bertikai sesama mereka. Jadi pertikaian para pemimpin itu sebabnya adalah undang-undang. Undang-undang yang bukan undang-undang dari Allah. Oke, itu cuma salah satu hadis dari sekian banyak hadis yang saya tuliskan di bab ini, juga ayat yang ternyata peristiwa yang zahir terlihat di kita itu ada sebab spiritualnya. Terakhir sekali. Dan semua ini akan selesai sebenarnya dengan satu kata juga. Walaupun nanti detailnya kita bahas lebih detail karena ada ayat hadis yang lebih detail. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan idza dhanna an-nasu bid-dinari wa dirham wa tabaya'u bil-'ina wa tabu adnab al-baqar wa tabaya'u bil-'ina wa tarakul jihada fi sabilillah illa sallallahu alaihi aduwwuhum. Tidaklah manusia ini kalau sudah mulai pelit dengan dinar dan dirhamnya, mereka mulai mengikuti ekornya sapi. Ini kalimat ungkapan di mana mereka asik dunianya dan lupa agamanya. Mereka tabaya'u bil 'inah. 'Inah itu salah satu jenis transaksi riba, bai'inah. Kemudian wa tarakul jihad fisabilillah, dan meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah akan kirimkan kepada mereka musuh yang menguasai mereka. Lihat, wala yarfa'uhu Allahu anhum illa an yarji'u ila dinihim. Tidaklah Allah angkat musibah itu dari mereka kecuali kalau mereka mau kembali ke agama mereka. Itu kata kuncinya. Itu Rasul sampaikan. Tapi itu kata kunci umum gitu ya, yang tidak ada pilihan. Jadi semua pembahasan ini kembali, kalau orang kembali ke agama satu persatu, nanti kalau kita detailkan, kita hidupkan satu syariat Allah namanya. Apa tuh syariat Allah? Kita hidupkan satu saja, kita akan melihat, oh benar ya, ternyata begitu muncul yang ini. Maka kalau ada satu sunnah dihidupkan, satu bid'ah mati. Itu kalimat ulama. Kalau satu syariat Allah dimunculkan, maka kita akan lihat satu persatu bertumbangan di depan syariat itu, semua syariat yang dari selain Allah SWT. Baik teman-teman, itu saya kira, nah, termasuk umpamanya nanti Nabi juga memberikan hal yang menakutkan ya. Jadi kalau ada orang, karena sebagian dosa itu tidak sebagian yang ditimpakan di dunia itu hanya sebagian kecil dosa, ya, sebagian kecil dosa. Itu saja Allah masih memaafkan sebagiannya. Tapi ada yang disimpan di akhirat. Nah, kalau tidak ditaubatin menjadi bahaya. Nah, tapi kemudian artinya ada dosa itu yang memang tidak terlihat dampaknya di dunia ini, itu ada. Tapi Nabi sudah mengingatkan. Nabi sudah mengingatkan bahwa inna dzunuba yuakhirullahu minha masyaallah ila yaumil qiyamah. Dosa-dosa itu sebagian ada yang Allah tunda hukumannya di akhirat nanti. Oke. Tetapi
ada satu dosa kata Nabi yang itu akan Allah percepat, pasti akan Allah percepat hukumannya di dunia ini. Fil hayatid dunya qoblal mamat, di kehidupan dunia sebelum dia mati, yaitu uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Itu cermin-cermin, ya. Tinggal antum lihat aja nih, apa sebab hidup ini kok begini amat, kan? Ya itu contohnya, durhaka orang tua. Itu dosa yang Allah percepat hukumannya di dunia. Yang lain mungkin disimpan di akhirat, tetapi ini salah satu yang Allah percepat hukumannya di dunia adalah uququl walidain. Dalam riwayat lain nanti ada al-baghi. Al-baghi itu kezaliman, itu dipercepat. Biasanya karena orang-orang yang dizalimi itu biasanya mereka berdoa pada Allah dan walaisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara orang yang dizalimi dengan Allah, maka semua doanya dikabulkan Allah, makanya cepat hukumannya. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam mara bahaya, musibah, dan Allah lindungi, Allah berikan kekuatan dosa-dosa kita yang sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa sakit, khususnya dosa-dosa kita di Turki dan Suriah yang hari sedang mengalami musibah besar. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan beri pahala yang agung dan berikan ganti yang lebih baik daripada semua itu. Dan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya dari buku yang saya tulis ini untuk menjadi pelajaran bersama buat kita semua, jadi koreksi buat kita semua. Allah Ta'ala, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.